Di tengah memanasnya persaingan dagang Amerika Serikat dan Cina, ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap Cina justru semakin meningkat. Laporan terbaru UNCTAD atau Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan mencatat ketergantungan perdagangan Indonesia terhadap Cina naik 3,3% dalam 4 kuartal terakhir. Angka ini menjadi kenaikan terbesar dibandingkan negara-negara lain yang dipantau UNCTAD. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa porsi perdagangan Indonesia dengan Cina kini semakin besar terhadap total ekspor dan impor nasional. Sementara itu, hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina justru terus melemah akibat ketegangan geopolitik. UNCTAD juga melaporkan perdagangan barang dunia masih tumbuh sepanjang semester pertama 2026, dengan nilai mencapai sekitar 13,7 triliun dolar Amerika Serikat, atau naik 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan itu lebih banyak dipicu kenaikan harga komoditas dan biaya logistik, bukan peningkatan volume perdagangan. Di sisi lain, perdagangan global kini semakin didorong sektor teknologi tinggi, seperti semikonduktor, baterai, dan mineral kritis. Temuan ini menunjukkan Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan dagang sekaligus memperkuat daya saing agar tetap mampu menghadapi perubahan peta perdagangan dunia yang terus berkembang. Bukan peningkatan volume perdagangan. Di sisi lain, perdagangan global kini semakin didorong sektor teknologi tinggi, seperti semikonduktor, baterai, dan mineral kritis. Temuan ini menunjukkan Indonesia perlu menjaga keseimbangan agar tetap mampu menghadapi perubahan peta perdagangan dunia. Di sisi lain, perdagangan global kini Indonesia perlu menjaga keseimbangan bayaran tiket dengan kartu kredit nirsentuh pada layanan MRT Jakarta secara resmi saya luncurkan. Semoga langkah ini semakin memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, dan mendukung Jakarta menjadi kota global yang tangguh. Ke depan, ia mendorong agar metode pembayaran serupa dapat diterapkan di LRT Jakarta, Transjakarta, Transjabodetabek, hingga LRT yang dibangun pemerintah pusat. Tujuannya adalah menghadirkan sistem pembayaran yang semakin terintegrasi, sehingga masyarakat dan wisatawan dapat berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya dengan lebih mudah. Peluncuran sistem pembayaran baru ini dilakukan ketika jumlah pengguna MRT Jakarta terus mengalami pertumbuhan. Sejak pertama kali beroperasi pada 2019, MRT Jakarta telah menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat di ibu kota. Hingga Maret 2026, rata-rata jumlah pelanggan MRT Jakarta telah mencapai lebih dari 130.000 orang per hari. Secara kumulatif, MRT Jakarta telah melayani lebih dari 197 juta pelanggan. Angka tersebut menunjukkan bahwa MRT semakin menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat Jakarta. Mulai dari pekerja yang bepergian setiap hari, mahasiswa, wisatawan, hingga masyarakat yang ingin menghindari kemacetan. Jumlah pengguna diperkirakan akan terus bertambah seiring pembangunan MRT Jakarta Fase 2. Pada akhir 2027, 2 stasiun baru, yakni Stasiun Tamrin dan Stasiun Monas, ditargetkan mulai beroperasi. Dengan bertambahnya jaringan dan aksesibilitas, jumlah pelanggan MRT Jakarta diproyeksikan dapat meningkat menjadi lebih dari 170.000 pelanggan per hari. Semakin banyak pengguna tentu membutuhkan sistem layanan yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Disinilah pembayaran nirsentuh berbasis EMV diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman. Ada di Indonesia menggunakan kartu kredit, apakah itu Visa atau Mastercard atau nanti yang lainnya, bisa dilakukan. Sehingga dengan demikian, sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini. Di antaranya adalah Singapura,
Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney, dan sebagainya. Direktur Utama PT MRT Jakarta Perseroda, Tuhiat, mengatakan metode pembayaran berbasis EMV ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan. Terutama bagi wisatawan mancanegara yang jumlah kunjungannya ke Jakarta terus meningkat. Bagi pengunjung dari luar negeri, pembayaran menggunakan kartu kredit nirsentuh bukanlah hal baru. Di banyak negara, sistem seperti ini telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk membayar transportasi publik. Karena itu, ketika mereka tiba di Jakarta, mereka dapat menggunakan metode pembayaran yang sudah familiar. Cukup tap kartu di gerbang. Tidak perlu mencari tempat penukaran uang. Tidak perlu membeli tiket terpisah. Dan tidak perlu mempelajari sistem pembayaran baru sebelum memulai perjalanan. Menurut Tuhiat, sistem pembayaran digital berbasis EMV juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih inklusif bagi seluruh pelanggan, termasuk pengguna dari luar Indonesia. Dengan kata lain, MRT Jakarta tidak hanya ingin menjadi transportasi publik bagi warga ibu kota, tetapi juga ingin menghadirkan pengalaman perjalanan yang mudah diakses oleh pengunjung dari berbagai negara. Penerapan pembayaran EMV di MRT Jakarta juga menempatkan Jakarta dalam jaringan kota-kota metropolitan dunia yang telah mengadopsi sistem serupa. Saat ini, lebih dari 150 kota metropolitan telah menyediakan pembayaran nirsentuh berbasis EMV di transportasi publik. Di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, hingga New York. Dengan penerapan sistem ini, Jakarta diharapkan semakin mendekati standar layanan transportasi di kota-kota besar dunia. Bukan hanya dari sisi infrastruktur kereta, tetapi juga dari sisi kemudahan pembayaran dan pengalaman pengguna. MRT Jakarta menilai langkah ini dapat mendukung ambisi Jakarta untuk menjadi kota global. Targetnya, Jakarta dapat masuk dalam 50 besar indeks kota global pada 2030. Transportasi publik yang modern menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan ambisi tersebut. Sebab, kota global tidak hanya dinilai dari gedung-gedung tinggi atau pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dan wisatawan dalam bergerak, berpindah tempat, serta mengakses berbagai layanan. Peluncuran pembayaran EMV ini juga menjadi hasil kolaborasi antara MRT Jakarta, Bank Indonesia, Mastercard, Visa, serta bank-bank mitra. Presiden Direktur Mastercard Indonesia, Elin Goh, mengatakan kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen untuk mendukung transformasi digital dan pengembangan Jakarta sebagai kota cerdas atau smart city. Menurutnya, kerjasama antara sektor publik dan swasta dapat mempercepat transformasi digital sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan tersedianya infrastruktur pembayaran transportasi yang lebih modern, perjalanan sehari-hari diharapkan menjadi lebih lancar. Tidak hanya bagi warga Jakarta, tetapi juga bagi komuter dan pendatang. Selain meningkatkan konektivitas, sistem ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.